Hai, Assalamualaikum. Nah, kali ini aku pengen share salah satu kue lebaran yang selalu ada di rumah aku, nggak pernah ketinggalan setiap tahunnya, yaitu tape ketan. Kali ini aku bikin versi ketan putih yang dibulat-bulatin seperti ini, dan juga ada yang dibungkus dengan daun pisang. Untuk rasanya jangan ditanya lagi, ini tuh manis banget, apalagi kalau dinikmati dalam keadaan dingin baru keluar dari kulkas. Mantep banget. Jadi yuk langsung aja kita bikin. Pertama untuk ketannya kita kukus dulu. Ini ketannya udah direndam selama kurang lebih 7 jam, atau kalau mau lebih bagus lagi direndamnya itu semalaman guys. Beras ketannya dikukus selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Patokannya itu sampai beras ketannya itu mateng dan tidak ada beras ketan yang membentuk bulir-bulir beras. Nah, kalau udah seperti ini sudah boleh diangkat dan disisihkan. Sebenarnya untuk metode pemasakan ketan ini macam-macam ya guys. Aku lebih suka yang seperti ini karena bisa mengontrol kadar air di dalam beras ketannya. Jadi nanti untuk beras ketannya nggak terlalu lembek. Ini aku diajarin sama mamaku, jadi aku sekarang praktekinnya seperti ini. Setiap kali bikin tape tuh pasti aku pakai metode kayak gini. Entah bikin tape atau bikin kue yang lain yang berbahan dasar beras ketan. Untuk beras ketannya tadi aku tuang ke atas baskom, kemudian aku siram dengan air panas sebanyak 1 cangkir tinggi. Lalu diaduk rata sampai airnya itu terserap ke dalam ketannya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dandang untuk kemudian dikukus kedua kalinya. Nah, untuk pengukusan yang kedua kalinya ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit sampai ketannya itu benar-benar matang. Setelah ketannya matang, ini tinggal ditaruh di atas nampan yang sudah dialasi dengan daun pisang untuk diangin-anginkan sampai ketannya itu benar-benar dingin. Sambil menunggu ketannya dingin, di sini aku mau lanjut siapkan untuk raginya. Untuk 1 kilo ketan di sini aku pakai 3 butir ragi ukuran besar. Raginya dibejek-bejek sampai benar-benar halus. Dan ini beras ketan yang sudah kita angin-anginkan tadi, dia itu sudah dingin. Langsung saja ditaburi dengan ragi yang sudah dihaluskan tadi. Di sini aku pakai saringan kecil supaya dia itu bisa rata. Selanjutnya jangan lupa ketannya ini dibalik supaya di bagian bawahnya juga bisa kena ragi ya. Nih kemudian kita taburin lagi seperti ini. Pastikan ini benar-benar rata dan semua bagian ketannya itu tertutupi dengan ragi. Kalau udah, jangan lupa diaduk-aduk lagi sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah selesai, lanjut ke proses pembungkusan. Di sini yang pertama aku bungkus menggunakan daun pisang yang dibentuk pincuk seperti ini. Pincukannya itu kecil-kecil aja. Kurang lebih ini sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi nanti untuk makannya itu sekali hap aja udah selesai. Nah, untuk yang dipincuk ini untuk disajikan ke tamu supaya lebih simpel, nggak usah pakai piring-piring lagi. Jadi nanti aku cukup kasih sendok plastik yang biasa untuk makan es buah itu. Jadi dia terlihat lebih simpel. Untuk bagian daun atasnya ini aku rapikan, sedikit aku potong. Nah, ini hasil akhirnya itu jadi kayak gini. Jadi agak gemes banget ya, kecil-kecil gitu. Step terakhir ini tinggal dimasukkan ke dalam baskom yang sudah dialasi dengan daun pisang seperti itu. Gunanya dialasi dengan daun pisang itu nanti ketika dia matang itu wangi banget guys, wangi dari daun pisangnya. Jangan lupa di bagian atasnya ditutupi juga dengan daun pisang. Nah, kalau udah ini tinggal dimasukkan ke dalam plastik yang kedap udara, kemudian diikat sampai benar-benar kencang. Kalau teman-teman mau pakai kain juga nggak apa-apa. Intinya dia itu harus tertutup rapat supaya proses fermentasinya itu terbentuk dengan baik. Kalau udah ini tinggal disimpan dan difermentasi selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Kalau aku biasanya di hari kedua itu suka aku cek dan ternyata itu rasanya biasanya udah manis, dan di hari ketiga itu dia bakalan manis sempurna dan airnya itu lumayan banyak. Nah, ini hasil dari fermentasi hari kedua ya teman-teman. Ini tuh sudah mateng walaupun airnya itu belum terlalu banyak, tapi ini udah manis banget. Ini kalau dimakan dalam kondisi dingin, ini mantep banget sih. Kalau tadi tapenya untuk tamu, nah kali ini aku mau buka tape yang untuk dimakan sendiri. Tape yang untuk dimakan sendiri ini aku masukkan ke dalam rantang, dan ini aku bentuk bulat-bulat ya guys. Ini dia kayak tapenya orang Bugis gitu. Cuma ini versi dari ketan putihnya. Nah, biasanya kalau orang Bugis itu kan pakai ketan hitam ya. Untuk airnya ini banyak banget guys. Serius, ini tuh manis luar biasa. Pokoknya kalian harus banget cobain deh. Karena selain enak, ini tuh bikinnya gampang banget, dan insya Allah resep ini anti gagal ya. Nah, gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!